Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samsi, NIM 2017-344 MAPS kelas G. Saya ingin menyampaikan hasil argumentasi saya setelah membaca putusan nomor 299 garing gugatan perdata garing arbitrase garing 2017 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di sini ada 3 para pihak. Yang pertama, pihak pertama yaitu PT Jasa Marga sebagai pemohon, kedua PT Bangunan Tipikya Sarana sebagai termohon, yang ketiga Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai termohon kedua. Dengan objek sengketa mengajukan keberatan pembatalan putusan dengan putusan Bani nomor 880. Sehingga dalam hal ini dalam gugatan dalam permohonan pemohon itu intinya adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon pertama dan juga termohon kedua, sehingga ada permainan yang merupakan di belakang layar dari termohon pertama dan maupun termohon kedua, sehingga ada beberapa alasan-alasan 3 permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pemohon. Alasan yang pertama yaitu putusan Bani nomor 880 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon terkait perhitungan bagi hasil tol sebagai diajukan melalui bukti P45 dan P46. Sehingga sebelumnya ini merupakan pihak pemohon maupun termohon bersama. Termohon pertama sebelumnya melakukan perjanjian kerjasama sehingga ada yang saling menguntungkan. Alasan yang kedua, putusan Bani nomor 880 mengandung pertimbangan dan amar putusan yang tidak sesuai dengan prinsip kewenangan memutuskan secara equo et boro dari majelis arbiter. Yang ketiga, putusan Bani nomor 880 mengandung amar putusan yang bertentangan satu sama lain karena majelis arbiter tidak menyatakan pemohon telah cedera janji. Namun, majelis arbiter tetap menghukum pemohon untuk membayar sejumlah kewajiban yang kepada termohon. Sehingga jika kita ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada 3 unsur. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan dan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dalam hal ini, pemohon telah memenuhi, pemohon mengambil di putusan yang setelah dijatuhkan, sehingga dalam hal ini pemohon seolah-olah termohon seolah-olah melakukan tipu muslihat, adanya hubungan kerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, sehingga ada sebuah dokumen yang bersifat disembunyikan sehingga tidak tahu salah satu pihak dari pihak pemohon maupun termohon, misalkan dari pihak pemohon saja tidak mengetahui dokumen itu merupakan untuk menjadikan alat bukti dasar yang kuat sehingga termohon dapat dimenangkan atau permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksa sengketa. Nah, pada saat ini dari permohonan pemohon bahwa adanya tipu muslihat dari
termohon dari PT Bangun Tiga Sarana itu seolah-olah ada tipu muslihat adanya hubungan kerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sehingga itu merupakan salah satu kerugian salah satu pihak. Bahwa dengan demikian, jika mengacu kita kepada pasal 186, 1865 junto pasal 1328 junto pasal 378 KUHP pidana, maka sangat sudah jelas permohonan pemohon adalah sangat mengada-ngada dan hanya didasarkan pada isapan jempol, dugaan, perkiraan, dan bahkan kebohongan. Sedangkan dalam KUHP pidana pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pasal 378 KUHP pidana, bahwa pemohon telah melakukan unsur sebuah rangkaian kebohongan, sedangkan pada saat sidang pemeriksaan permohonan pemohon itu sudah telah melakukan pembuktian tidak membuktikan tidak ada bukti bahwa dalam permohonan pemohon yaitu dalam termohon melakukan tipu muslihat, sehingga itu tidak membuktikan. Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari sejak penyerahan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Itu dalam ketentuannya dalam pasal 31. Dan yang terakhir pasal 72 ya, pertama, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan kepada ketua pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan negeri apabila permohonan sebagai yang dimaksud dalam pasal ayat 1 dikabulkan, ketua pengadilan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan arbitrase permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima. Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke MK Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung yang terakhir, Mahkamah Agung mempertimbangkan secara serta memutuskan permohonan banding sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan dibanding tersebut diterima oleh MA. Sekian dari argumentasi yang saya jelaskan. Apabila ada sedikit kesalahan atau keliruan, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.